Jadi ini adalah program mencetak dan melukis sejarah baru untuk Indonesia. Ini sama kayak COVID, nggak ada pengalaman. Jadi antara insting dan teknokrasi ini setengah-setengah nih. Karena acuan teknokrasinya mau belajar di mana bukunya? Kan nggak ada. Sehingga tekad atau perintah mewujudkan 80.000 Kopdes Merah Putih ini memang kita kerjakan dengan separuh insting, separuh teknokrasi. Kami persilakan Pak Menteri untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan dan masukan-masukan dari para anggota. Persilakan Pak Menteri. Terima kasih yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati. Jadi bahwa memang ini jadi pertanyaan banyak pihak. Saya sudah sampaikan bahwa pengalaman membentuk 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini belum ada acuannya. Di seluruh dunia. Nggak ada benchmarknya. Jadi ini antara insting dan teknokrasi jadi satu. Kalau mau ngomong teorinya, ada nggak teorinya? Saya juga nggak tahu. Karena belum ada pun satu negara pun yang membuat ini. Jadi ini adalah program mencetak dan melukis sejarah baru untuk Indonesia. Ini sama kayak COVID, nggak ada pengalaman. Jadi antara insting dan teknokrasi ini setengah-setengah nih. Karena acuan teknokrasinya mau belajar di mana bukunya? Kan nggak ada. Sehingga tekad atau perintah mewujudkan 80.000 Kopdes Merah Putih ini memang kita kerjakan dengan separuh insting, separuh teknokrasi. Kalau ditanya roadmap apa, nggak ada acuannya negara di dunia. Pengelolaan koperasi, Pak Sartono ini saya jawab semua, karena memang idenya top down, tapi prakteknya bottom up. Ada partisipasi warga, partisipasi rakyat di desa dalam pembentukan Kopdes Kelurahan Merah Putih. Terus tadi ditanya sama Pak Nengah, Pak, memang ada beberapa kasus-kasus di daerah, ada beberapa kasus. 80.000 itu besar loh. Saya mau katakan kalau ada 800 kasus saja baru 1%, Pak. Tapi maksud saya minta mohon jangan digeneralisir. Betul ada protes surat ke kami, pemilihannya bermasalah, minta diulang, banyak. Bukan nggak banyak, tapi maksud saya case-case ini jangan digeneralisir. Karena berbahaya untuk mengambil kesimpulan. Kalau statistiknya cuma misalnya 800 bermasalah, itu cuma 1%, Pak, dari 80.000 gitu. Dengan model-modelnya supaya cuma mengatakan Bang, betul banyak juga surat ke kami, beberapa bukan banyak, minta ada permintaan untuk dessus ulang. Tapi ini bukti apa, Pak? Berarti ada kontrol dari rakyat. Saya menyambut positif dan optimis kalau ada komplain soal minta musdesus ulang, artinya warga desa mengawasi Kopdes ini. Karena mereka yang minta, warga desa, ini nggak benar Pak, di rekayasa sama kadesnya dan sebagainya. Gitu. Artinya protes itu malah justru buat saya itu positif. Artinya ada pengawasan dari warga desa terhadap proses pembentukan Kopdeskel ini. Selanjutnya adalah mengenai soal yang ditanyakan tadi Pak Profesor soal dan Bu Rike soal roadmap. Begini, soal roadmap ini sebenarnya secara tugas dan fungsi ini Bappenas. Karena Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ini memang secara teknokrasi yang menyiapkan ini. Jadi kalau ditanya gimana roadmapnya, lo orang ini separuh insting, separuh teknokrasi. Program Kopdes Kelurahan Merah Putih ini. Bukan mau berdebat soal itunya. Maksud saya ini sedang disiapkan. Terus terang kita diskusi intensif dengan Bappenas. Kita diskusi terus, hampir tim kita beberapa orang terus melakukan diskusi intensif. Nanti juga Teh Rike kalau mau beri masukan silakan. Kita juga mengundang semua pihak untuk sama-sama membuat roadmap, gitu. Membuat grand design. Karena ini program bukan ada grand design-nya dulu baru program jalan. Ini
program dulu diluncurkan, sembari menyiapkan grand design-nya. Begitu loh. Tapi begini, dari kondisi yang ada, kecepatan pembangunan atau pembentukan Kopdes Kelurahan Merah Putih menunjukkan satu hal, rakyat antusias dan menjadi program Kopdes Kelurahan Merah Putih menjadi harapan bagi rakyat untuk memiliki lembaga ekonomi rakyat yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan. Itu harapan rakyat yang cermin. Nah, karena itulah dari hasil dialog kita dengan seluruh semua kadis-kadis koperasi di seluruh Indonesia dan sebagainya, itu mereka selalu minta, Pak Menteri tolong dibuat pelatihan. Warga masyarakat belum siap. Warga belum banyak yang tahu. Baik tentang manajemen, tentang perkoperasian. Ingat loh, 28 tahun lebih koperasi ini dipinggirkan. Orang selama ini kalau ngomong soal koperasi terbatas sekali. Orang kami aja naturalisasi di Kementerian Koperasi. Yang asli kan cuma Pak Fesmen. Beberapa kan saya naturalisasi loh. Jadi karena itu memang ini teorinya adalah bahwa praktek dan teori ini harus saling berhubungan. Jadi evidence, nanti kita berdebat secara teknokratis, perdebatan itu. Tetapi yang pasti bahwa selama program ini dikerjakan dengan serius, sungguh-sungguh saya yakin jadi. Dan kenapa saya sangat optimis yang Pak Asim ya, Pak Nengah, nanya ke saya, yakin nggak? Hakul yakin saya. Karena kalau koperasi desa ini nggak jalan, yang dimarahin sama rakyat ini, Kopdesnya. Katakan begini contohnya, ada 40.000 aja jadi jalan bagus, yang 40.000 akan salah-salahin sama warganya. Kok yang situ bisa bagus, ini enggak? Begitu ya. Kedua, gini, ini adalah program yang paling brilian dari Pak Presiden Prabowo yang dibuktikan dengan pemikiran yang komplit sebenarnya. Karena komprehensif sampai gubernur, sampai bupati ini menjadi satgas. Ketua satgas di provinsi adalah gubernur, wakilnya Bapeda, sekretarisnya adalah kepala dinas koperasi. Di kabupaten dan kota sama, bupati ketua satgas kabupaten kota, sekda itu wakilnya, dan sekretaris satgas kabupaten kota adalah kepala dinas koperasi. Jadi ini gerakan betul-betul semesta berencana, melibatkan seluruhnya, gotong royong. Dan itu berdasarkan Kepres 9 tahun 2025. Karena itu kita optimis, karena ini saya sudah bilang, nggak mungkin Kementerian Koperasi ini melakukan sendiri. Memang ini lintas kementerian lembaga. Makanya 18 kementerian lembaga terlibat, semuanya dikerjakan bersama-sama.